RRI Live Music. Hilang kemanapun kau sudah. Celakanya kalau yang pantas untuk ku banggakan, hanya kalau yang sanggup mencegah ku ajarkan cara beri aku selalu menantimu. Seberapa hebat kau untuk ku banggakan, cukup tangguhkan dirimu untuk selalu ku andalkan. Mampukah kau bertahan dengan hidupku yang malam? Sanggupkah kau meyakinkan di sana ku bimbang? Mengubur semua indah kenangan, tapi aku selalu menunggumu di sini. Bila saja kau berubah pikiran,
Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah slogan yang akrab di telinga para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Slogan yang indah, sederhana, puitis dan menyiratkan makna rentang waktu tak terbatas. Yusuf Ronodipuro, beliau adalah pencipta slogan RRI yang tetap digunakan sampai sekarang. Beliau juga menjadi sumber inspirasi penciptaan lagu Berkibarlah Benderaku berdasar peristiwa pada malam 21 Juli 1945. Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1919. Dokumen audio otentik pembacaan proklamasi yang direkam pada tahun 1950 adalah hasil perjuangan beliau meyakinkan Presiden Soekarno untuk membacakan kembali naskah teks proklamasi. Selain dikenal sebagai salah satu pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro juga sebagai pahlawan yang berjasa dalam pembuatan dan penyiaran rekaman proklamasi. Dan bersama Bahtiar Lubis, beliau menjadi orang pertama yang mengabarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-77. Amin. Mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia yang ke-77. Kolaborasi untuk Indonesia kuat. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Net Live Music Banjarmasin. Dan juga yang lagi stay tune di Pro 2 RRI Banjarmasin melalui frekuensi 95,2 FM dan tentunya di RRI Play Go. Dengan ada Fadli dan juga Nanda di sini ya. Iya. Nan, ini kita beberapa hari yang lalu merayakan yang namanya Hari Radio. Nah, di Hari Radio tahun ini kita mengangkat tema yaitu Kolaborasi untuk Indonesia kuat. Nah, tahu nggak di seluruh Indonesia ini memang radio-radio itu ada di seluruh pelosok negeri juga ya. Betul sekali, tersebar luas ya. Dan masih eksis juga sampai dengan sekarang. Tapi kita bicara nih ya, sebelum kita bicara yang zaman sekarang radionya, kita bicara yang zaman dulu. Ya, flashback dulu ya. Flashback dulu. Kalau zaman dulu ya Nan, ya seingat aku ya kan. Zaman dulu itu radio itu jadi primadona masyarakat banget. Luar biasa ya. Bayangin aja ya kan, orang tua kita gitu ya, lagi dengerin radio itu kayak semacam apa ya? Itu internet mereka gitu loh maksudnya. Kalau nggak ada radio, mereka nggak tahu apa-apa. Iya. Nggak tahu gosip, nggak tahu apa ya, berita terkenal. Habis itu juga nggak tahu dengan selera musik zaman dulu gitu ya kan. Nah, kalau sekarang mungkin kayaknya apa ya, radio itu jadi teman hidup gitu ya kan. Iya betul, jadi sekarang itu radio itu udah oke banget ya kan. Dan sekarang itu kayak udah jadi teman hidup keseharian. Apalagi kalau sekarang itu kita bisa menikmati radio ini di mana aja ya kan Pat ya. Yes benar, ada streamingnya. Betul. Ada apa ya lagi, aplikasinya juga gitu ya kan. Dan bisa didengarkan juga di mana saja. Apalagi di mobil biasanya. Iya. Peneman macet ya biasanya. Apalagi kalau kesepian di mobil sendirian, biasanya kan tengah malam tuh jalan-jalan sendirian gitu ya kan. Apalagi Sedih ya? buat galau gitu ya. Makanya Ada itu. temennya yaitu suara-suara penyiar biasanya. Iya. Dan apalagi kalau suara penyiar yang idola ya. Wah, gitu ya. Kayak saya gitu. Kalau ya kan. zaman dulu tuh ada istilahnya kalau kirim-kirim surat gitu ya. Yoi. Nah, kirim-kirim itu zaman- salam gitu ya. Zaman orang tua loh itu. Iya betul. Dulu itu kirim-kiriman surat itu kalau nggak salah berbayar. Mereka itu masuk ke radio berbayar, misalkan berapa gitu ya kan, buat dibacain doang. Dibacain doang. Saking menjadi primadona ya Iya, radio ini. Abis itu di zaman tahun 2000-an kalau nggak salah itu udah mulai masuk SMS. SMS masuk ke penyiarnya ngebacain dan itu kayak berasa idola banget gitu. Oh gitu ya. Seneng banget maksudnya gitu loh. Iya, Hati ini betul. kayak aduh ini dibacain namaku gitu loh. Masuk di radio didengerin Iya, gitu ya kan. salam-salam titip salam ya Iya gitu. benar sekali. Aku teringat satu slogan ya, Iya. yaitu ada satu suara berjuta telinga. Oh, Itu radio gitu ya kan. radio, ya. Makanya sekarang ini Tetap eksis juga sih sampai tetap sekarang ya. eksis. Tapi kalau masalah apa ya, masalah radio ini kan tidak lepas dari yang namanya musik. Betul, karena di radio itu identik dengan musiknya. Yoi, apalagi musik-musik di zaman dulu dan zaman sekarang itu pasti beda banget Nan. Kalau zaman dulu ibaratnya apa ya, kayak musik itu ditentukan oleh radio, selera-seleranya. Misalkan musik menentukan memutarkan lagu Bro Eri Pesulima misalkan, mereka ikut juga. Oh. Kalau sekarang iya. gimana sih? Berarti kayak selera pendengar gitu ya. Iya. Kalau dulu mungkin dari radio ini yang menentukan selera pendengar. Tapi kayaknya kalau sekarang band atau musisi itu membuat lagu, si pendengar ini kayaknya tinggal milih yang mana yang masuk selera mereka. Mungkin Yes. sekarang kayak gitu ya Pat ya. Iya, apalagi sekarang ini kan apa ya, kayak ada platform musik digital. Betul sekali. Habis itu YouTube misalkan, ada juga yang lain-lain sebagainya. Mereka ya udah bebas gitu ya Iya, kan. betul, Mau memilih ngupload ya. kemana gitu
ya. Kalau dulu kan nih radio ini nih hits nih. Nah itu ya kan maksudnya. Oke, dan kayaknya kita juga nggak akan membicarakan terkait radio ini berdua aja ya. Yoi. Kita juga nanti akan bareng teman-teman dari For You Smile. Yes. Ya, tapi jangan kemana-mana dulu, tetap stay tune di RRI Net Live Music Banjarmasin. RRI didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. 11 September 1945, 8 delegasi radio Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Soehardi, Sutarji Harjolukita, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi yang sebelumnya pernah bekerja di radio Hosokyoku pada masa penjajahan Jepang bertemu dengan wakil pemerintah Republik Indonesia. Delegasi menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Pertemuan kemudian berlanjut di rumah Adang Kadarusman. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya, dan tanggal pertemuan bersejarah 11 September kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Radio. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77, kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Halo, saya Jeffrey Albaret Ribowo, dokter spesialis andrologi, mengucapkan selamat Hari Radio ke-77. Semoga radio terus bisa mengudara dan memiliki tempat spesial di para pendengarnya. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-77, kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Jaya selalu. Seindah kamu jauh di sisiku, memeras rinduku, namun tak kuasa untuk lupakanmu. Ingin memelukmu, takkan ku lepaskan. Selalu ingin bertemu
RRI Net Live Music Banjarmasin dan Padli dan juga pendengar dan pemirsa RRI Net. Kalau tadi kan aku udah spill dikit terkait dengan tamu kita ya yang ada di sini, ada For You Smile. Nah, kita rasanya nggak lengkap kalau nggak kenalan juga gitu ya kan sama personil-personilnya iya, ini. tapi sebelum kenalan sekilas tentang For You Smile ini, mereka ini terbentuk pada 1 November 2021. Artinya ini belum genap 1 tahun ya Pat ya. Mau menuju 1 tahun gitu ya. Dan tapi jangan salah, para personilnya ini juga udah berkecimpung di industri musik sejak 2007 sampai dengan sekarang. Berarti udah lumayan lama banget udah gitu. Belasan tahun gitu ya kan. Kayaknya itu saya masih masuk SD deh kayaknya. Oh, itu Anda ya? Anda sudah kuliah ya? No, wow. Dan kayaknya kita langsung kenalan aja deh ya sama For You Smile. Halo. Wah, ya, ini yang pertama dulu nih, yang rambutnya paling keren. Wah, ada Bang Bobby. Hai, halo. Halo. Dan di sampingnya yang pakai kupluk ya Nan ya? Iya, ada Bang Cecep. Halo, selamat pagi. Halo. Iya. Gak ada yel-yelnya Bang? Gak ada ya? Gak ada ya kan? Oh iya, di panggung ya. Dan ada di belakang ya ada Bang Zi. Halo Bang Zi. Halo Bang Zi. Di sampingnya ada Bang Raffi. Halo, selamat. Halo. Oh iya. Mendengar kata Raffi saya terdengar nama teman saya ya. Oh, juga itu nggak usah ya. Beda lagi. Iya Pat, ini kalau tadi kan kita udah berbicara terkait dengan radio dan juga pasar atau selera musik ya Bang. Nah mungkin kita mau dengar dari teman-teman For You Smile, ya gimana sih sekarang itu kayak pasar musik sekarang ini gimana? Mungkin dari Bang Cecep dulu kali ya Pat ya. Bang Cecep dulu nih. Iya, gimana nih Bang Cecep? Kalau menurut saya ya pasar musik sekarang susah ditebak. Oke. Susah ditebak. Jadi genre yang mana yang sekarang yang lagi rame, lagi disukai orang itu susah ditebak kalau di Indonesia ya. Yang sekarang lebih ke anak muda sih pasar musiknya. Jadi kita pun For You Smile mencari genre pun yang menyesuaikan pasar. Itu aja sih. Iya. Ibaratnya kayak apa ya? Kalau yang viral ini semua genre ikut itu gitu ya kan maksudnya ya? Iya. Jadi kita harus menyesuaikan yang lagi rame yang disukai kan sekarang kan distorsi itu nggak dipakai lagi. Sekarang lebih ke clean musiknya. Berarti susah ditebak ya. Random ya berarti ya. Random gitu ya kan. Yang kedua baru rezekinya. Oh iya. Kalau rezeki mah emang nggak kemana gitu ya biasanya. Penting berusaha ya. Yang penting berusaha gitu ya kan. Iya, Wow, ini kayaknya malam hari ini ada hikmahnya nanti gitu ya. Itu kalau dari Bang Cecep ya, ini sulit ditebak katanya kalau pasar musik sekarang itu. Kalau Bang Bobby gimana nih? Ya, buat saya sendiri sih kurang lebih sama kayak Om ya. Om ya? Cecep Om sih. Oh iya. Karena beliau yang paling muda di sini. Paling muda sih ya. Kayaknya 17 tahun ya. Iya. 17 saya 45. Oke, buat pasar musik sekarang ya kurang lebih sama seperti Bang Cecep bilang tadi ya. Ya kita pun sendiri For You Smile pun mengikuti pasar musik sekarang itu gimana gitu ya. Dan pada saat tahun-tahun kita baru mulai kan tuh masih rame-ramenya musik seperti ya Rizky Febian gitu-gitu ya, popnya yang gitu ngebit-ngebit gitu. Ya For You Smile berusaha untuk ngebuang idealis kami dan masuk ke pangsa musik yang seperti itu. Oke. Ya. Berarti ibaratnya kalau punya idealis itu susah banget ya kayaknya ya. Untuk sekarang idealis agak susah. Terus terang agak susah untuk zaman sekarang ya. Karena kita zaman dulu selera musiknya sama sekarang berubah jauh banget. Iya benar. Kalau zaman dulu ibaratnya kan apa ya, band itu punya pendirian biasanya kan. Betul. Mau band ini dan ini lebih gampang banget dulu. Iya. Lebih gampang apa ya? Lebih gampang naik ditebak. Iya. Zaman dulu misalkan Sheila on Seven, wah itu pasti genrenya Sheila on Seven doang gitu ya kan. Habis itu ada Melayu semua gitu ya. Betul. Enak ya. Zaman-zamannya ST12 ya kan. Benar. Kalau sekarang mah Rizky Febian, Mahalini, itu kan beda-beda semua tuh genrenya tuh ya kan. Yoi. Nah itu kalau dari Bang Bobby. Sekarang kita tarik nih ke kayaknya Bang Zi enak nih ditanyain lagi nih. Bang Zi dulu Bang Zi, ya terkait dengan pasar ya, pasar musik. Kalau gue sih sama aja sih ya kayak Bang Cecep. Mungkin pasar musik sekarang ya susah ditebak. Susah ditebak juga ya Bang ya. Cuman di balik susah ditebak itu ya kayak gimana ya?
kita bisa lebih fleksibel lah. Oke. Karena pasar musik di Indonesia itu kesukaannya masing-masing orang gitu. Masing-masing. Jadi ya balik lagi ke pasar musiknya, ada anak muda lebih sukanya kemana, yang tuanya lebih sukanya kemana. Nah kita ngambilnya ke yang anak mudanya gitu. Memang sasarannya anak muda ya kan maksudnya itu. Oke, menarik. Iya. Kita kayaknya ke yang sampingnya lagi deh. Bang Raffi nih. Gimana Bang Raffi? Kalau aku sih lebih suka pasar musik sekarang sih daripada yang dulu. Kenapa tuh? Lebih suka ke musiknya sih. Banyak modulasi segala macam. Kayak ya Rizky Febian lah. Oke. Enak Apa ya? itu. Berarti Enak. lebih beragam ya maksudnya ya. Iya. Musiknya itu gak cuma pakai alat doang gitu ya kan maksudnya ya kan. Ada alat yang lain lagi mendukung Iya, itu kebanyakan ya. pakai loop segala macam. Itu bagus. Iya sih, apalagi zaman sekarang banyak pakai elektronik ya rata-rata ya. Iya, kebanyakan elektronik. Benar. Yang tadi dipakai juga kan pakai drum pad ya tadi ya kan. Udah mulai masuk elektronik Ya, makanya juga. kebanyakan lagu kita aku lebih pakai alat-alat elektronik sih. Alat-alat elektronik. Iya. Iya, berarti bisa dikatakan musik ini juga luas dan beragam saat ini ya. Betul banget. Sangat sependapat lah istilahnya seperti itu juga dari Bang Cecep juga katanya berbeda sekali ya kan dari zaman dulu sampai sekarang, dan juga Bang Raffi menyukai yang pasar musik sekarang ya Bang ya karena lebih beragam seperti itu. Dan kalau kita ngomong perbedaan yang berasa banget nih untuk pasar musik Indonesia dari dulu sampai sekarang itu apa sih kira-kira? Kalau yang dulu tua, yang sekarang muda. Ya kan? Tapi perbedaan bener kan? sih, iya, bener tapi sih. Bener nggak? jangan salah juga anak-anak muda sekarang juga ada yang suka yang dulu gitu ya kan. Iya, Nah, itu ya kan maksudnya. gimana tuh? Dari Bang Cecep dulu deh, gimana nih perbedaan? Selain Bang Bobby lagi. Oh, Bang Bobby ya. Selain Bang tua Bobby. dan muda ya. Bang Selain tua Bobby dan ya. muda tuh, apa tuh bedanya? Anak muda yang sekarang suka yang musik-musik zaman dulu itu juga banyak. Ya. Begitu juga sebaliknya orang tua yang dulu suka musik yang sekarang banyak juga. Gitu betul. ya. Perbedaannya adalah ya seperti yang saya bilang tadi, kalau dulu tuh ya dibilang 2010 ke bawah itu kita di Indonesia untuk band sendiri masih banyak ajang pencarian bakat untuk band. Ya. Jadi mungkin untuk masuknya ke pasar itu lebih gampang ketimbang sekarang. Sekarang tuh gini, memang era maju digital semua ya sekarang. Dan nah disitulah susahnya karena kita tuh sekarang tuh bersaing banyak banget sama yang musisi yang punya bakat banyak di Indonesia ini ya, yang bagus-bagus gitu ya. Dia bisa mengekspresikan karya mereka sendiri dengan cara mereka sendiri gitu. Nggak perlu yang dulu harus ikut ajang ini masuk TV baru bisa terkenal gitu ya. Ya kayaknya seperti itu perbedaannya kurang lebih gitu. Ibaratnya kayak pintunya itu terbuka di mana aja gitu ya kan. Iya. Kalau zaman- Untuk sekarang. Untuk sekarang. Untuk sekarang. Nah, kalau zaman dulu harus Kalau ikut dulu, audisi ini iya, gitu benar. ya kan. Kita kalau dulu mau ke ibu kota aja langsung nih mau ngapain gitu kan. Gimana siapa yang kita temuin gitu. Harus nyari siapa gitu. Kalau melalui ajang-ajang itu ya sudah pasti kita kan kayak gitu. Zaman dulu mungkin modalnya lebih banyak kali ya. Betul. Modal uangnya keluar gitu ya kan. Kalau Harus sekarang kan seperti itu. Tapi kan terbukti yang dulu-dulu memang jadi kayak gitu. Kalau sekarang lebih gampang. Ya tergantung kitanya lagi gitu kan, orang-orangnya suka musiknya yang mana gitu kan dari pendengarnya sendiri. Iya, berarti lebih ke selera pendengarnya yang mana gitu ya. segmentednya gitu ya. Iya, berarti ya kan. betul. Nah, Oke. itu kalau dari Bang Bobby, kita Cecep ke nih, Bang Cecep nih. Bang Cecep nih Bang silakan Cecep. nih. Ini paling menarik biasanya ditunggu-tunggu nih. Tadi kan udah tua dan muda. Ini Iya, apa lagi nih Bang? ini muda dan tua ya. Dibalik aja dong Balik berarti. aja. Gimana? Kalau perbedaan sekarang ya sama dulu, aku yang dulu itu aku bukan yang sekarang. Enggak, maksudnya dulu kan aku 2007, 2008 aku hijrah ke Jakarta. Nah itu yang susahnya sama sekarang. Kalau yang dulu kan kita harus ke pusat, ke Jakarta. Jadi punya demo tuh dikasih ke label-label,
ini gimana nih lagu kita, itu belum tentu diterima. Nah kalau yang sekarang kan enak tuh, tinggal kita bikin lagu, tinggal record, itu udah standar broadcast, udah bisa, udah di Banjarmasin di lokal ini udah bisa, seperti nasional udah bisa. Promo pun kita tinggal di YouTube, di mana-mana tinggal betul. Enak kan. Nah sekarang itu susah. Radio aja kan untuk sekarang aja masuk susah. Untuk yang dulu. Nah sekarang kan enak nih, tinggal kita masukin. Gitu ya. Udah kenalan nih dari Jakarta, kita tinggal stay di sini. Perbedaannya itu sih. Kalau zaman dulu harus terpusat gitu ya kan. Harus ke sana. Kalau sekarang udah ya udahlah di mana aja gitu ya kan. Mau di pelosok gitu ya atau juga tapi pastinya nanti diundang ke Jakarta juga gitu ya kan kalaunya. Cuman kalau misalkan nih Produser Mel nih udah punya lumayan nih, udah naik nih. Kita stay di sini pun nggak jadi masalah. Jadi paling kontak personnya, ini bisa berangkat nih, bisa nggak? Tinggal itu doang kan. Dulu kan harus stay di Jakarta. Bener sih, bener. Ibaratnya kayak apa ya, Jakarta itu sudah harus jadi rumah kedua gitu ya kan. Iya. Bukan hanya jadi rumah yang singgah doang gitu ya. Iya. Mau gak mau tetap kayak Ian Kasela kan mau gak mau merantau ke sana kan. Raja dan kawan-kawan itu ya, kalau nggak salah itu. Oke, baik. Kita bakalan ngobrol seru lagi ya, pastinya banyak sekali hal-hal yang mau kita gali lagi. Tapi yang paling menarik nanti kita akan bahas mengenai For You Smile-nya. Iya, betul. Karena aku tertarik dengan kata-kata For You Smile, untuk kamu tersenyum. Iya, apa tuh kira-kira ya? Apa kira-kira ya? Iya, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Net Live Music Banjarmasin. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah slogan yang akrab di telinga para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Slogan yang indah, sederhana, puitis dan menyiratkan makna rentang waktu tak terbatas. Yusuf Ronodipuro, beliau adalah pencipta slogan RRI yang tetap digunakan sampai sekarang. Beliau juga menjadi sumber inspirasi penciptaan lagu Berkibarlah Benderaku berdasar peristiwa pada malam 21 Juli 1945. Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga 30 September 1919. Dokumen audio otentik pembacaan proklamasi yang direkam pada tahun 1950 adalah hasil perjuangan beliau meyakinkan Presiden Soekarno untuk membacakan kembali naskah teks proklamasi. Selain dikenal sebagai salah satu pendiri RRI, Yusuf Ronodipuro juga sebagai pahlawan yang berjasa dalam pembuatan dan penyiaran rekaman proklamasi. Dan bersama Bahtiar Lubis, beliau menjadi orang pertama yang mengabarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-77. Kami dari Last Project mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-77. Kolaborasi untuk Indonesia kuat. Usaha cerita sana sini, gebang kau merata-rata. Bentang depan mata ada saja cerita, tipu belit kawan dan macam ular sawah. Bila dah tahu kau lari berbatu macam kau nampak hantu. Cerita zaman dulu, Pak Gadok kadai tanah dia laga ayam. Bukan kepunyaannya cerita zaman sekarang. Kalau punya duit orang, bila pecah terbelah, lari minta bukan kotak mampu bayar seku. Bang bang ala kajampok amai-amai, belah kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Tapi biri-biri sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari bawa duit tuh kemana? Buai laju-laju, buai sampailah ke sana. Duit tu beribu, semua entah kemana. Memandang pas sholat, kau minta kakinya. Dan memang kau salah, kau tak bokap pun tak apa. Tampong ikseng semua.
Apabila pencet tembelang, lari lintang bukan, kau tak mampu bayar sekupan. Bang, rapang, bang, kau ngamai-ngamai, belalang kupu-kupu, bayar duit aku yang semua kau sapu. Tapi biri-biri sudah datang dari Jawa, mana kau nak lari, bawa duit itu kemana? Wai laju-laju, wai sampailah kau pesona, bayar hutang itu takut nanti kau merana. Kau bantu fasolah jika minta tak kakinya, dan memang kau salah kalau kau pun tak apa. Rampok isai seperti rampok isai seperti RRI didirikan sebulan setelah siaran radio milik pemerintah militer Jepang Hosokyoku dihentikan pada 19 Agustus 1945. 11 September 1945, 8 delegasi radio Abdurrahman Saleh, Adang Kadarusman, Soehardi, Sutarji Harjolukita, Sudomo Marto, Harto, dan Maladi yang sebelumnya pernah bekerja di radio Hosokyoku pada masa penjajahan Jepang bertemu dengan wakil pemerintah Republik Indonesia. Delegasi menyarankan agar pemerintah Republik Indonesia meminta otoritas Jepang yang masih ada di Jakarta untuk menggunakan peralatan radio Hosokyoku. Pertemuan kemudian berlanjut di rumah Adang Kadarusman. Dalam pertemuan itu dihasilkan kesepakatan didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya, dan tanggal pertemuan bersejarah 11 September kemudian diperingati setiap tahun sebagai Hari Radio. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-77, kolaborasi untuk Indonesia Kuat. Live Music Banjarmasin. Kita tadi udah ngobrolin banyak terkait dengan selera pasar musik menurut kita dan juga For You Smile tadi, ya kan. Betul. Tapi nggak lengkap kalau kita nggak ngali lagi yang namanya siapa mereka dan apa-apa aja sih yang menjadi unggulan mereka gitu ya kan. Nah, For You Smile tadi dibilang Nanda tadi udah terbentuk 1 November 2021. Artinya apa ya? Mau mendekati umur 1 tahunnya For You Smile gitu ya kan. For You Smile-nya ya, tapi kalau dari dunia musiknya tadi sejak 2007 ya Bang ya. Jadi awalnya For You Smile itu sebelum 1 November itu udah kita berdua udah ada project sebenarnya ya, dan waktu itu sempat ikut salah satu ajang di Banjarmasin juga untuk lagu daerah. Oke. Lalu setelah acara itu kita kembangin, Bang Cecep ngajakin saya, kita ini yuk bikin lagu yuk untuk bangsa musik yang sekarang. Saya bilang ayo, waktu itu masih berdua si Raffi sama Z sama si Ray belum ada gitu. Lalu pada saat tanggal 1 November ya terbentuklah For You Smile dengan satu single lagu berjudul Lampu. Pada saat itu ya kita langsung record, dan setelah selesai record kita masuk ke akarnya video klip ya. Kemarin video klip. Kalau untuk manajemennya kita ke akar di label Jakarta, Akar Musik. Bandung ya. Bandung. Wah, siap. Iya Bandung. Tebakan Jakarta nih. Habis video klip ya kita tetap kerjain album karena kita targetnya album. Dan sekarang udah selesai kurang lebih ada 5 lagu. Kita mau rencana album itu 10 lagu dalam satu album. Berarti masih ada tantangan. Masih ngejar 5 lagu lagi. 5 lagu lagi. Iya. Oke, menarik. Ibaratnya 1 tahun ke belakang itu sudah ada lagu tadi gitu ya kan tadi. Produksi maksudnya ya. Dan lain-lain sebagainya. 1 November baru yang namanya video klip tadi dan lain-lainnya ya. 1 November baru kita mulai recording untuk single pertama. Setelah itu masuk manajemen. Habis masuk manajemen kita bikin video klip gitu. Menarik ya. Manajemennya itu apa ya? Memang ada rekan atau gimana sih itu? Om, silakan. Ini. Kalau bicara manajemen kayaknya nih Bang Cecep nih. Jadi gini, kita kebetulan kenal sama teman di Jakarta, dari Jakarta menghubungkan ke yang orang radio juga sih, si Mas Bolin dari Bandung, dia bolak-balik Jakarta juga. Itu biasa, insya Allah kita ada pemutaran serentak juga untuk radio, itu masih proses lagi belum. Nah, untuk kenapa jadi kita kenal sama dia, karena dia itu kemarin waktu sama si Bobby bikin
bikin lagu, demo itu aku kasih dulu ke dia. Ini gimana? Ya udah, bagus nih. Ada 3 ya kita masukin, 3 atau 3 lah. Ada 3 lagu. 3 lagu. Jadi yang diambil itu lampu. Untuk single pertama. Untuk single pertama. Ini kayaknya bagus di lampu nih. Untuk digitalnya dimasukin dia lewat dia kerjasamanya. Gitu. Publishernya ya. Publisher. Akar Musik. Akar Musik. Keren ini ya. Berarti udah apa ya? Udah ada something yang spesial karena udah masuk manajemen gitu ya tadi ya. Label gitu ya kan. Karena kan biasanya kalau banyak gitu ya, ada juga yang masih berjalan sendiri gitu ya kan. Tapi udah langsung masuk label tadi. Iya. Cuman sambil ngerjakan sendiri juga tapi. Tapi ada yang sendiri juga berarti. Di sini. Di sini juga. Di sini aja. Yang pakai mastering di sini juga. Iya, gitu? di sini. Oh, semuanya di sini. Oke, kalau penggarapannya itu memang semuanya di sini, berarti dari dapur rekamannya juga di sini ya berarti ya? Iya di sini kita ya. Semua di Banjarmasin. Semua di Banjarmasin. Makanya kan sekarang enaknya. Yang sekarang tuh gitu enaknya. Dulu kan mixing mastering harus di Jakarta. Sekarang di sini udah cukup. Berarti boleh dibilang apa ya, Banjarmasin ini ada yang terbaik gitu ya kan, masih banyak bukan ya. banyak ya. Nah itu maksudnya ada banyak gitu ya kan, tidak hanya terpusat di Jakarta doang gitu maksudnya. Ini kan mau mematahkan nih, tidak hanya pusat doang gitu ya kan, tapi kita bisa berkarya di tanah kita sendiri gitu ya. Yoi bener. Nah ini tadi 2021, kalau sekarang nih Nan. Iya, tapi aku lebih menarik, tadi kan awalnya emang berdua ya, kemudian ada tambahan personel gitu ya Bang Cecep ya. Ini mungkin bisa diceritain nggak ketemu Bang Ji di mana, kemudian ketemu Bang Ryan dan juga Bang Raffi itu di mana? Atau mungut gitu? Ya? Dulu aku ketemunya sama si Ryan, terus sama Ryan, Raffi, terus sama Ji. Ketemunya di mana ya? Di mana? Waduh, ayo. Di tempat itu, tempat 89 sama si Ryan. Di SSB sama si Raffi waktu acara di ini ya kita ya. Di RRI juga. Oh, yang pas indie festival. SSB. SSB Suara Selatan. Di sini juga ketemunya ya malahan ya. Wow, keren juga berarti ya. Berarti sisanya itu kayak Bang Zi? Ji kan sama si Ryan, dia tuh diajak Ryan, terus akhirnya kita ngumpul bareng, terus latihan, ketemulah, enak jadinya. Jadi kita awalnya berdua, berempat, terus berlima. Oh, dari berdua. Zi yang paling terakhir. Oh, Zi yang paling terakhir ya. Anak terakhir berarti. Iya. Zi yang paling terakhir ketemu. Berarti berlima jadilah For You Smile ini. Iya. Ya. Wah, cuman bermusik itu kalau tanpa dia gak bisa jalan juga musik. Dia kenapa? Yang idenya luar biasa. Basis, keyboard sama drum. Kita butuh itu, harus. Harus gitu ya kan. Iya. Tapi kalau masalah tadi kan masalah apa ya, alat musik gitu ya. Masalah liriknya nih biasanya diciptain sama siapa lagu-lagu itu tuh? Yang paling tua. Paling tua. Paling tua nih Bang Cecep berarti ya. Oh, yang paling banyak pengalamannya ya. Oh, berarti emang Bang Cecep untuk penulisan lagu. Kalau penulisan lagu lirik dari saya sendiri. Kalau yang lagu yang mana nih dulu? Ada misalnya, lampu tadi misalkan. Oh, lampu. Kalau lampu aku inspirasinya ya. Itu lampu itu aku bikin lirik. Biasa bikin lagu aku lirik dulu. Lirik dulu, enggak bikin notasi belum. Lirik dulu. Jadi saat itu aku naik motor. Terus lihat ada lampu mobil pick up. Itu aja. Iya, itu doang. Lampu mobil pick up. Ah, ini bagus nih judulnya lampu. Aku bikin. Ternyata lampu itu bisa menerangi. Lampu itu emang terang kan? Terang gitu ya. Nah, itu aku kaitkan sama cinta. Nah, jadi gitu ceritanya, lampu aku kaitkan sama cinta. Jadi seseorang itu dia selalu bertengkar, meskipun bertengkar cuman tetap dia sama-sama sayang. Lelaki itu tetap menerangi si cewek itu, atau cewek itu tetap menerangi si cowok itu. Gitu. Jadi meskipun dia bertengkar tetap bersatu. Meskipun dia bertengkar tetap dia selalu teringat ada lampunya gitu. Diteranginya. Yang gitu. Menerangi ya, karena seperti lampu itu sendiri. Harus ada menerangi satu sama lain. Iya. Bukan cuma cowoknya doang gitu ya, menerangin gitu ya. Atau ceweknya doang gitu ya. Bertengkar ujung-ujungnya kembali juga. Iya.
Iya bener juga sih ya. Jadi kembali juga. Oke. Menarik ya sebenarnya dari For You Smile ini, dari juga tadi terkait dengan personilnya yang memang awalnya tadi berdua, kemudian jadi berempat, dan kemudian berlima ya. Ini pasti apa ya, boleh dibilang perjalanannya menarik gitu ya. Apalagi dari 2, 4, 5 pasti ada semacam apa ya, obstacle yang dilewati gitu. Entah chemistry-nya kah belum dapat misalkan. Tapi kalau masalah chemistry gimana nih dari Mas Bobi atau Bang Cecep? Ya kalau untuk awalan kita agak susah karena saya dan Bang Cecep sendiri dari genre yang berbeda. Ya dulunya kan Bang Cecep mainnya lebih ke rock gitu ya, idealisnya rock, rocker. Kalau saya ke pop gitu. Jadi perlu waktu untuk penyesuaian. Begitu juga sama teman-teman yang lain, Raffi, Rai sama Z juga berbeda juga. Kalau Z ini lebih ke musik-musik Thailand gitu nih sukanya nih. Yang lagi booming sekarang gitu ya. Kalau Raffi kan kayak Rizky Febian, Mahalini gitu, musik-musik sekarang ya. Kalau Ryan itu ya jazz ya? Jazz. Jazz ya, jazz pop. Berarti akhirnya kita itu berbeda semua, akhirnya beda genre semua, itu yang berbeda. dan kita harus ngurangin idealis kita masing-masing. Perang idealis dengan pasar pastinya ya, Betul, jadinya ya akhirnya. betul. Wow, ini kalau masalah beda-beda hati itu kan susah ya. Iya, tapi ini bisa menyatukan ya berarti ya, karena beda genre tadi itu juga. Ya karena lampu itu tadi. Oh iya, menerangi ya. Menerangi ya kan maksudnya. Karena lampu itu tadi. Berarti apa ya, kalau ibaratnya kayak kita nih Nan ya, misalkan udah beda selera nih kita berdua, pasti sama-sama bad mood kan kedua-duanya nih. Biasanya kan mempertahankan mungkin seperti itu. Ada nggak pernah, oh aku mau rock doang nih, aku mau pop aja, atau jangan-jangan mau Thailand aja nih misalkan gitu loh. Kita kan makanya kan kita kembali lagi ke pasar musik kan. Makanya justru itu kita harus mengembalikan di situ. Kalau kita idealis, makanya kan kita ngikut itu dulu. Kalau orang suka kan akhirnya menghasilkan. Oh iya. Kita itu aja. Kalau sudah menghasilkan baru aku bikin idealis, bikin lagu sendiri untuk khusus rock. Dia khusus apa? Dia sendiri solo misalkan apa. Yang penting kita menyatukan dulu namanya dulu kita, supaya bismillah deh, supaya semoga bisa dikenal orang. Iya, berarti ini tergantung juga untuk selera pasar penikmatnya seperti itu ya Bang Cecep ya. Menarik ya pembicaraan kita dengan For You Smile nih, dan pastinya kita akan ngobrol-ngobrol lagi bareng For You Smile, dan jangan kemana-mana, tetap di RRI Net Live Music Banjarmasin. Aku ingin jauh darimu sejauh mungkin. Saat lampu terang bisa menyinari kehadiranmu untuk kembali ku hargai sifat gengsimu itu. Lelah menjagamu sampai ku terbangun untuk menjagamu. Ku hargai untuk kembali demi untuk kamu. Kamu bosan atau tidak bosan, sesukamu untuk memilih. Aku ingin jauh darimu sejauh mungkin, sampai waktunya kau tidak bosan dengan keadaan ini. Lelah
sejauh mungkin sampai waktunya kau tidak bosan dengan keadaan ini. Jalanmu melintas, ku terangi dengan lampuku. Sejauh mungkin ku pergi darimu, cahayaku takkan hilang. Aku ingin jauh darimu, sejauh mungkin sampai waktunya kau tidak bosan dengan keadaan ini. Jalanmu melintas, ku terangi dengan lampuku. Sejauh mungkin ku pergi darimu, cahayaku takkan hilang. Saat lampu terang bisa menyinari kehadiranmu. RRI Night Live Music Banjarmasin. Iya, Pat, masih bersama kita di sini dan juga masih bersama For You Smile, dan kita tadi udah banyak ngomong dan juga cerita-cerita ya bareng For You Smile, dan semakin asik dan juga santai ya. Kayaknya masih banyak lagi yang harus kita tanyakan di For You Smile ini. Aku lebih tertarik ke namanya sih, For You Smile, untuk kamu tersenyum. Itu arti dari kita ya. Iya, arti dari kita sekali lagi ya. nih, arti dari kita gitu. Kita langsung aja tanyain, mungkin ke Bang Cecep atau ke Bang Bobby nih. Bang Ke Bang Bobby Bobby kayaknya, ya. Bang, For You Smile tuh artinya apa sih? Benar gak sih untuk kamu tersenyum, atau for orang 4 atau gimana sih sebenarnya? Jadi For You Smile itu kita bukan identik for 4, enggak ya, enggak, itu satu. Terus sebenarnya saya dan Bang Cecep bikin nama itu sebenarnya bukan For You Smile tapi For Our Smile. Our Smile. Jadi ya kurang lebih maknanya sama, dan kita sering dikenal orang dengan sebutan For You Smile. Ya sudah, nggak apa-apa, gitu kan, sama aja, ya kan. Ya untuk makna sendiri ya memang betul kita pengen karya-karya kita itu yang denger tuh bisa happy, seneng, dia lagi sedih, seneng gitu ya. Apalagi kemarin kita ngebentuknya di masa-masa yang sulit ya. Sulit, iya betul. COVID. Jadi kita pengen bikin semuanya happy gitu, karena happy itu obat paling ampuh gitu. Benar, setuju sih aku. Yeah. Setuju sih, apalagi kalau udah galau gitu ya Iya, kan. jadi Harus imunitas happy. kan menurun. Nah gitu, jadi itulah tujuan For You Smile itu ada. Ya salah satunya itu. Gitu, untuk menghibur masyarakat Indonesia dengan kegalauannya biar bisa seneng gitu. Ini ada tekanan gak sih buat harus nyiptain lagu yang ceria terus atau happy terus gitu, atau ada nggak sih nanti bikin lagu yang bikin mewek gitu maksudnya? Kita nggak terpatok untuk harus bikin lagu ceria terus gitu. Jadi kita kalau yang ciptain lagu kan sekarang banyaknya Bang Cecep nih. Kalau perasaan dia lagi happy, dia bikin lagu happy gitu. Tapi kalau dia lagi galau, dia bikin lagu galau. Tapi tetap kita usahain walaupun liriknya galau, musiknya happy. Kita usahain seperti itu. Pengennya gitu ya? Iya, kita usahain seperti itu karena tujuan kita memang ya nggak harus banget yang happy terus, tapi paling nggak yang sedih ya kita angkat musiknya ngebeat biar happy walaupun liriknya sedih. Gitu. Iya sih bener sih, apalagi kalau nada-nada liriknya galau, kalau dibawa ceria
pembawaannya gitu ya kan, Iya. gak jadi sedih gitu ya maksudnya ya kan. Jadi tetap Biar lucu tersenyum aja ya. sih. Jadi bingung Iya nih. kan, orang sedih denger musiknya ketawa nih. Ini aku harus ketawa, menangis atau ketawa dalam menangis Iya, gitu. uniknya kita pokoknya kita maunya unik-unik deh. Iya, Gitu. iya, iya, For iya. You Smile unik-unik, bikin orang ketawa, bikin orang sedih ya iya, ketawa iya ya. Harusnya sih ketawa terus ya, happy Iya. terus. Happy terus gitu ya kan. Iya, Bang Cecep, nama adalah harapan ya. Wis. Setuju dong ya. For You Smile membuat orang tersenyum. Nah, gimana nih menanggapi untuk nama yang For You Smile ini tadi? Mungkin ada tambahan dari Tambahannya paling aku kenapa jadi For You Smile itu kan senyum tuh. Iya. Jadi setiap kali kita perform kita bikin tersenyum aja. Oh, iya. Jadi meskipun lagunya galau, jadi di saat dia dengerin lagu kita, oh galau lagunya, ujung-ujungnya tersenyum lagi. Iya sih, betul. Ya tujuannya sih bikin tersenyum aja sih. Dulu kita sempat mikir namanya tuh Boce karena masih berdua. Boce. Apa Boce? Boce. Boce. Iya. Boce. Boce. Oke. Bobby Karena Cecep. iya, Terus karena saya kan si Ji protes. kan buka salon. Iya. Salon Boce. Enggak lah. Emang gue kena pergi salon. Jadi saya protes, Boce bang. Enggak deh. Jangan deh Boce. Makanya itulah kenapa saya kepikiran kita ajak si Raffi yuk, Ryan sama Azi biar terbentuknya For You Smile gitu. Masa Boce gitu. Tapi unik ya Berdua aja ya? Kalau Bang Cecep sih Boce maunya. Tapi unik sih kalau Boce ya. Ini dia kita sambut Boce. Wah. Makanya kayak jadi apa ya gitu ya kan. Iya. Boy band jadinya. Duo dong berarti dong. Kayak Dewi gitu maksudnya ya kan. Dewi zaman dulu maksudnya. Tapi sekarang udah ya paten ya namanya For You Udah. Smile itu Iya. sendiri, dan harapannya untuk semua yang mendengarkan lagu-lagu dari For You Smile ini Iya. agar tetap tersenyum dan bahagia, ceria gitu ya Bang Cecep ya. Ini lagu yang ini yang terakhir ada ya, malah judulnya Perpisahan. Itu sedih tuh, dia berpisah. Oh iya. Iya kan? Berarti bisa dikatakan untuk For You Smile ini tidak harus menulis lagu-lagu yang ceria terus Iya, ya. ada. Makanya Nggak saya terpan- bilang kan sesuai moodnya si Iya. pencipta lagu. Kalau dia lagi nuansanya lagi galau dia ciptain Oh, lagunya. gitu penciptanya. Iya, kalau lagi senang gitu. Oke. Tapi ini tadi berkenaan dengan galau ceria itu kan berkenaan juga dengan genrenya gitu ya kan. Iya. Betul. Ini kalau genrenya emang ada pakemnya atau gimana sih untuk For You Smile ini? Kayak misalkan oh ini aku di fokus di album ini harus pop misalkan Iya. atau gimana tuh? Mungkin Bang Cecep kayaknya nih ya. Kalau untuk itu kita pop sih. Pop ya? Ah. Pop. Genre kita lebih ke pop. Mm-mm. Jadi musik-musik yang aku bilang tadi untuk distorsi nggak terlalu banyak. Agak Mungkin kurang. nggak ada, hampir nggak ada. Jadi lebih ke fokus ke akustik, ke clean. Nah, si Rapi yang isi drumnya lebih ke loop, Loopnya gitu. Iya. Oke. Elektro gitu. elektronya di dia. Jadi kita satukan lagi untuk Ji yang musik Thailand ya. Korea deh, kenapa jadi Thailand ya gitu ya kan? Oke. Ini kayaknya Bang Cecep nih, habis ini Bang Cecep ya. Enggak, mungkin dia teringat muka kamu dia Oh, jadi kenapa tuh? di Thailand ada. Iya kan? Iya, nah kita kembali lagi deh sedikit ke nama For You Smile tadi. Kalau udah kan dari Bang Bobby dan juga Bang Cecep, mungkin kita ke Bang Raffi dulu nih terkait dengan nama For You Smile. Apa sih yang ada di pikirannya. di pikiran Mas Raffi mungkin Ah. harapan mungkin untuk nama ini atau seperti apa? Kalau aku sendiri sih lebih nama For You Smile kayaknya bagus. Harapannya sih lebih dikenal sih sebenarnya, lebih dikenal sama masyarakat Indonesia. Soalnya musik aja sudah beda. Kenapa beda? Karena kita punya gitaris yang dulunya rocker kan. Wah. Iya. Gimana idealisnya supaya bisa ngubah gitu. Ya pada akhirnya kan bisa gitu. Iya. Nah itu sih harapannya lebih dikenal banyak orang sih. Oke, lebih dikenal banyak orang untuk For You Smile. Lebih populer gitu ya Iya, jadinya ya. betul. Bang Ji. Ya, mungkin mau klarifikasi dulu atau gimana? Ini mumpung dikasih mic nih. Silakan. Saudi Cup ya. Oh, malah diterusin. Saudi Cup, Kapten Iya. Cup ya. Gimana Bang Ji? Oke lah pelahat lah. Oh, ada hal. Benar kan saya kan ya? Benar nggak salah. Enggak. Ya baik, saya percaya jadinya akhirnya. Ya Kita gimana hoax ini terkait dengan For You Smile itu ya mengandung nama adalah harapan itu tadi. Seperti apa Bang Ji?
seperti apa ya? Kalau menurut saya sih namanya keren gitu. Karena For kan. For-nya itu saya sempat ketipu sih waktu awal gabung itu. Kirain itu nama mereka itu For You Smell, ada 4 orang personelnya gitu kan. Waktu saya mau gabung, kok namanya For You Smell tapi dengan 5 personel gitu kan, nggak cocok. Ternyata For-nya itu For untuk. Bukan For 4. For 4 ya. For untuk. Bukan. Bukan Tapi 4 kalau tapi secara penyebutan panggung ya keren sih. Iya, dan itu tadi ya, semoga bisa ceria terus. Iya. Ceria terus ya. For itu intinya untuk Ya, bukan gitu ya kan. 4. Walaupun tadi personelnya memang dari awal dari 2, 4 sampai ke 5 gitu ya Bang Cecep. Nah, mungkin kita ke Bang Cecep nih. Setiap musisi solo, duo, trio ataupun grup dan juga band ini pasti punya karakteristik ya. Nah, untuk For You Smell sendiri berada pada karakteristik yang seperti apa sih Bang Cecep? Wah, ini berat nih. Karakteristik itu apa ya? Kayak mindsetnya band gitu ya maksudnya ya kan. Wah, ini berat ini pertanyaannya. Karakter dari kita ya. Iya. Yang pertama vokalisnya kita beda. Itu satu. Vokalis kita berbeda. Terus karakter vokal itu sebenarnya dia lebih ke musik British ya Bob, lebih ke British ya kamu suka? Kayak ke British. Saya berubah ke genre ke pop dengan musik yang akustik, jadi dia berubah, itulah si Bobby. Dulu kan Bobby nyanyiin lagu misalkan Samson ya seperti Samson, misalkan Sheila on Seven ya seperti Sheila. Jadi kita bikin ini loh si Bobby di For You Smell. Itu jadi karakter kita si Bobby. Dia dengan vokalis, maaf ya Bob, dengan vokalis seperti ini dia bisa membuktikan beda di band-band yang lainnya. Dia bisa berkarya dengan suara dia, karakter dia. Itu. Terkait dengan tidak melihat keterbatasannya gitu maksudnya kan, mohon maaf gitu ya. Itu yang spesialnya gitu ya maksudnya. Iya, spesial banget. Suaranya luar biasa. Iya, istimewa sih. Emang apa ya, juara banget sih kalau menurut aku sih. Kalau kita udah dengerin beberapa lagu tadi yang dibawain oleh For You Smell, dan itu ya yang menjadikan karakteristik dari For You Smell ini sendiri. Gimana Bang Z dan juga Bang Raffi, apakah ini setuju atau memiliki karakteristik lain? Atau berbeda nih jangan-jangan nih. Ya, dikasih baiknya. Dikasih lagi ke Raffi. Setuju lah. Oh, setuju ya. Ya, berarti mempunyai karakteristik yang berbeda ya, tapi betul. tetap berkarya. Nah, itu. Dan kita mungkin ke Bang Bobby. Nah, Bang Bobby kan memiliki suatu keistimewaan ya pastinya. Dan beberapa orang mungkin melihat suatu keterbatasan itu mungkin bisa menjadi penghambat seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihat Bang Bobby ini tidak gitu. Apakah musik mungkin ya salah satunya ini sudah mendarah daging di Bang Bobby atau seperti apa sehingga tidak ada yang menghambat untuk Bang Bobby ini berkarya? Ya, pastinya kan Tuhan ciptain kita itu tuh ada kekurangan dan kelebihan, tapi pasti lebih banyak kelebihannya. Begitu yang saya rasakan. Saya dengan keadaan seperti ini saya diberi kelebihan untuk bernyanyi. Kenapa enggak saya ya istilahnya, yuk teman-teman nih yang keadaannya mungkin seperti saya ya, ayo jangan malu deh, apapun bakat kalian tunjukin. Kalian bisa di apa tunjukin, gak usah malu. Seperti saya, kalau dibilang sulit, ya sulit pasti, ngapa-ngapain sulit gitu ya. Tapi karena saya pengen ngajak teman-teman yang lain juga, dan hobi saya juga di situ, jiwa saya di musik juga, ya ayo, kenapa enggak gitu kan? Apa yang kalian bisa tunjukin, selama itu masih positif, gitu. Ya lebih ke situ sih. Makanya saya bilang kan For You Smell untuk nyemangatin orang. Untuk selalu bikin orang tersenyum. Jangan sampai ada yang sedih semangat, gitu ya kan. Gitu. Harus tetap semangat ya Bang Bobby. Iya harus dong. Jangan karena kita punya kekurangan sesuatu minder dan kita punya kelebihan ditutupin, jangan. Jadi kalau kita mempunyai kelebihan itu tunjukkan ya. Harus dong. Harus apalagi kalau berguna untuk masyarakat ya, orang lain, berpahala juga. Berguna bagi bangsa negara juga ya. Iya itu tadi kita kalau bicara terkait karakteristik dari For You Smell sendiri. Nah, tapi kita mungkin ke musik atau musik lokal ya Pak ya. Iya, ini kayaknya lebih karena Mas Cecep sih. Soalnya nih
sekedar informasi. Terus ya. Hah? Saya terus ya. Karena yang Karena paling tua muda ya? ya. Paling muda tua. Paling muda. Kita ini ibaratnya menghargai yang lebih muda Oh, gitu ya. iya, seperti itu ya. Gitu ya kan. Nah, Mas Cecep ini kan dulu pernah tergabung dari band Lirik ya kan di tahun, ya benar ya? Iya benar. Nah, di tahun 2007-an ya Bukan, kalau salah, 2007, 2012 2012 gitu ya kan. Tergabung di band Lirik yaitu band nasional gitu ya kan. Iya. Nah, tapi ini kembali lagi ke daerah nih, melihat sisi apa ya, skena musik lokal gitu maksudnya nih. Iya. Kalau menurut Bang Cecep dulu, skena musik lokal kita gimana Bang? Itu luar biasa, maju, Iya. sangat maju. Ya tadi kan aku bilang di Banjarmasin itu semuanya udah mencukupi, udah ada recording, udah ada. Terus dia bikin konten-konten pun dia sendiri. Kita kemarin aja bikin video klip, itu yang ngerjain bukan yang ini, anak muda. Ya anak muda ya. Jadi dia ngerjain video klip dari sisi ambilannya, dari sisi editingnya, semuanya itu luar biasa. Jadi di Banjarmasin itu udah luar biasa dah, udah cukup untuk terjun ke nasional. Ibaratnya apa ya, Banjarmasin ini udah ready gitu ya kan, Iya. ya, udah siap untuk tampil nasional gitu. Iya. Iya. Kalau Bikin materi lagu pun bagus-bagus. Jadi dia ngerjain genre metal misalkan, dia bisa nasional, dia stay di sini. Ada band metal yang muram, jadi Iya, banyak sih band-band di Banjarmasin yang dia udah diterima di Jakarta, cuman tetap stay di sini. iya, ibaratnya tinggal nunggu Promo, doang nih undangan iya. gitu ya. Buat diundang ke Jakarta misalnya manggung atau Iya, di Bandung banyak. gitu ya kan. Iya. Iya sih, kayak apa Sama ya? Aksesia juga kan. Nah, itu. dia tuh kan di Banjarmasin, cuman dia Indonesia Idol kan. Iya. Iya, Lagunya bagus-bagus juga. Oke. Berarti ibaratnya kalau skena musik Kalimantan Selatan ya kita umumin ya mungkin ya. Banjar aja gitu. Banjarmasin aja. Oke, baik, siap. Banjarmasin ya maksudnya ya. Itu ibaratnya udah ready nasional gitu. Iya. Bahkan siap untuk internasional juga dong pastinya ya. Amin. Iya. Kalau udah semuanya prasarananya sudah siap gitu ya kan Iya. maksudnya. Oke. Iya. Tapi tertarik juga sih sebenarnya dari For You Smile sendiri di era musik yang zaman sekarang mungkin bisa dikatakan seperti itu. Gimana sih cara For You Smile sendiri untuk menarik minat pendengar mungkin untuk minat Audiens iya, gitu ya kan. audiensnya itu seperti apa? Apa yang ditawarkan For You Smile-nya sendiri Bang Cecep? Selain dengan mengikuti yang selera pasar musik tadi maksudnya, ada lagi nggak yang ditawarin For You Smile? Ayo. Oh, Bang Mas Bobby ya? nih kayaknya nih. Ya keunikan kita, Oh, seperti saya bilang tadi, lagu sedih beatnya happy gitu. Ya, jadi nggak mesti lagu sedih itu sedih gitu. Ya keunikan lah. Keunikan Ya, ya. selain daripada kita harus ngikutin bangsa pasar tadi ya, ibaratnya kayak mancing kan ikan nila harus pakai umpan tertentu gitu ya. Tinggal nunggu dipatok aja. Ya mudah-mudahan seperti itu maunya. Amin. Iya. Ya keunikan sih, lebih ke keunikan. Lebih ke keunikan ya. Yep. Bang Cecep mungkin ada yang ditambahkan terkait bagaimana menarik minat pendengar untuk audiens lah ya seperti itu untuk mendengarkan. Selain keunikan tadi ada nggak betul. lagi mungkin yang ditawarin gitu maksudnya? Kalau aku lebih ke ini sih, biasa kan aku promo sendiri gitu. Iya. Jadi promonya paling di kafe. Malam terakhir kita di mana main? Di Jelita Cafe. Oh iya. Jadi kita promo dengan konser kita di situ. Paling ada berapa titik? Kemarin kita ada titik ke berapa ya? Ada 10 titik. Kita ada tour. Oh, Iya, ada turnya Kalimantan. juga. Kalimantan Itu. dan Kalimantan Selatan dan Timur. Ada tour dan Itu yang kita kemarin yang terbaru titik keempat. Gitu. Berarti ini akan ada lagi nih yang ada. Pasti. Pasti ya. Iya. Titik-titik selanjutnya ya. Titik selanjutnya. Wah. Jangan kemana-mana pendengar, tetap stay tune di RRI Net Live Music Banjarmasin. Memang kau tak pantas untuk
hatiku jika harus tantanganmu. Jika harus tinggalkanmu, jika harus lupakanmu. Cinta, cinta ini milik siapa? Sayang ini milik siapa? Kasih ini milik siapa? Cinta, cinta ini milik siapa? Sayang ini milik siapa? Kasih ini milik siapa? Cinta, cinta ini milik siapa? Sayang ini milik siapa? Kasih ini milik siapa? Oh, oh, cinta ini milik, sayang ini milik, kasih ini milik. Cinta ini milik siapa? Sayang ini milik, kasih ini milik siapa? RRI Net Live Music Banjarmasin. Oke, nah di opening tadi sudah ngobrolin banyak hal gitu ya kan, masalah hari radio dan lain-lain sebagainya gitu. Dan pastinya ini bakalan kita tanyain juga gitu ya Nan ya. Tadi kan udah aku bilang banyak banget gitu ya. Radio zaman dulu, zaman sekarang banyak perbedaannya gitu. Nah tapi kalau zaman dulu deket gak sih kalian sama radio gitu? Ya kalau disebutin seneng, Iya. ya request lagu segala macem diputerin seneng, ya gitulah kalau pengalamannya saya. Ya tentunya kehidupan saya nggak bisa lepas dari radio, pasti. Oke, berarti dekat ya juga Dekat. dengan radio ini. Berarti zaman dulu mungkin pernah yang nyari antena gitu, kalau hilang dibenerin gitu ya antenanya ya? Handphone sih, lewat handphone kan ya? dulu kan. Oh iya. Kalau aja. Berarti bisa Sempat kayak dikatakan emang dari dulu ini dekat dengan radio ini ya? Tapi radio yang penyambung. Kalau radio yang dulu itu aku sempat beli atensi ya namanya ya, atensi. Iya. Oke. Atensi. Atensi Jadi namanya dulu. belinya itu 500 ada 10, jadi 1000 ada berapa gitu. Jadi dibikin Nulis catatan gitu kan. nama Cecep Jejaka 2002. Iya. Oh gitu, jadi ada atensi-atensinya ya. Andra Walawali itu terkenal banget tuh. Andra Bener nggak? Walawali. Itu sampean ya? Itu terkenal banget tuh. Oke. Wah, kendaraannya aja peridai banget. Wih. Jadi kalau terkenal di radio itu pasti dah cewek ngejar. Beneran. Oh, zaman Padahal dulu gitu ya. Mukanya aja aduh, hai. Aduh. Cakep. Cakep memang. Cakep. Aduh, cakep. Gak beneran. Kalau radio itu kalau udah terkenal di radio, cewek nggak memandang mukanya. Oh, artinya nih terkenal. Oke, Dulu berarti sebegitu berperannya Nama, radio ya. Mana sih namanya XL Jejaka 2002 itu ketua saya dulu tuh. Ya, mana sih? Wah, oh itu ya orangnya. Kenalan cewek. Oh, ceweknya cantik-cantik. Oh. Kok malah ke cewek pak? Kalau aku nggak bisa. Nggak. Oh, sampai berarti segitunya ya Iya, peran beli. radio Zaman dulu itu gitu ya. dulu. Iya. Wah. Jadi di mana-mana itu nama Jejaka 2002 itu sampai di RRI. Ini Mas Lai tahu tuh. Dulu sempat jadi presenternya kan ya. Iya, terkenal banget itu Jejaka 2002. Kalau masuk itu aja bayar tuh. Masuk bayar.
itu komunitas berarti ya kan bentukannya ya. Iya. Apa ya, buat nama panggilan gitu ya kan. Ngumpulnya di Kayu Tangi. Wih, siap. Nongkrong. Oh, ada perkumpulannya itu. Kalau tuh ada ya. razia lari. Oke, itu kalau dari Bang Cecep ya, ini luar biasa, sangat dekat dengan radio ya, sampai beli atensi, wah ini sangat luar biasa. Dulu kan beli-belian gitu ya, beda sama sekarang gitu Iya, ya. kalau sekarang sudah bisa melalui media WhatsApp, apapun ya, bisa WhatsApp, kemudian Instagram. Yang sekarang ini malah jujur ya, aku lihat di kafe-kafe anak muda sekarang, dia kalau ngobrol ke kafe tuh ada wifi kan, ngobrol itu nggak ngobrol sama teman, nggak, dia masing-masing bikin HP gitu. Jadi nggak ada yang waktu dulu tuh ngobrol ya ngobrol. Oh ya, ketawa lepas ya, oke. lepas. Sekarang lihat aja pasti. Iya, Di sibuk mana-mana pasti masing-masing dia ya. masing-masing. Ya gimana nih, kalau sama radio emang bisa dikatakan deket nggak sih sama radio? Kalau kalau zaman radio dulu ya mah, mungkin. Deket banget lah. Dekatnya radio itu jadi alarm ya, alarm bangun tidur gitu. Musiknya tuh apa, suara yang kelapa itu apa? Rayuan Pulau Kelapa. Nah itu udah. Oh berarti jadi alarm ya. Alarm kalau itu bunyi udah langsung mandi gitu. Tapi sempet nggak kayak beli atensi kemudian? Oh enggak, itu beda zaman. Oh beda zaman ya. Saya lebih telat 15 tahun lebih telat. Lebih telat 15 tahun. Oke, berarti kalau yang request mungkin diminta dibacakan sama penyiar titip-titip salam pernah nggak sih Bang Ji? Kalau dari radio? Sempat. Oh Dulu sempat. itu waktu tahun 2000-an zamannya SC12 kali ya. Oke. SC12 kangen band kayak gitu. Itu rame banget tuh. Waktu SMA sering minta request. Minta requestnya tuh dari sekolah. Oh, kadang yang request tuh yang nunggu-nunggu kadang ya, nih aduh kapan nih ini dibacain. Gitu. Padahal yang dengerin teman-temannya juga gitu ya maksudnya. Tapi ya biasanya kalau zaman dulu kan kayak dibacain tuh keren banget gitu. Iya. Nah, ya gitu. Titip-titip salam mungkin buat ini semangat Sempet sih ini ya. nemuin zaman itu. Sempet ya berarti. Wah berarti bisa dikatakan deket juga dengan radio ya, karena radio tadi sebagai alarm. Iya, Rayuan Pulau Kelapa ya. Dan katanya tadi Om Cecep tadi sempat pacaran sama siapanya tadi? MC radio. Berarti emang kenal dekat sekali nih dengan dunia radio. Oh, itu Bang Cecep. Jebak orang bingung dulu nih. Om Cecep Bang Ji suka bingung ngejebak nih. yang mana. Oke. Silakan Bang Raffi. Ada cerita sih dulu. Wes, apa nih ceritanya? Lucu sih. Aku kan punya radio tuh, punya radio yang punya antena yang satu yang hitam, hitam kotak kayak gitu. Nah itu sempat patah. Oh, itu. iya. Antenanya itu ya. Antennya ya. Itu gimana? Ku sambung lagi. Double ya? lakban. Iya. Baru mau. Itu dulu memang radio aja sih. Radio emang dulu emang radio ya. Nggak ada handphone, nggak ada lagi. Ibaratnya memori. Ya yang jelas radio itu nggak bakal pernah mati kalau buat saya gitu. Kalau orang bilang sekarang banyak media lain, ngapain sih ke radio misalnya ya, ngapain sih ke radio, sekarang udah ada YouTube segala macam, ya tetap aja radio itu nomor satu yang harus kita kerjain. Makanya For You Smile itu radio harus masuk, kita harus promo di radio. Karena nggak ada radio, nggak ada yang kayak sekarang. Gitu, media promo kita ya radio dulu gitu. Karena audio. Bahkan kita nonton film pun bisa di radio. Ya kan dulu ada pentas drama di radio kan. Drama Sandiwara radio. Ya, Saur Sepuh ya itu gitu buat ya. saya itu sih. Jadi buat ke depan ya pasti radio harus makin berjaya lah. Oke. Kalaunya kita ke belakang dulu deh sebelum Bang Cecep nanti. Kayaknya Bang Rapi duluan dulu ya mungkin. Kalau lihat radio ke depannya nih gimana? Simple sih. Satu kata. Apa tuh? Harus jaya terus. Woi, harus. Bentar, jaya. satu kata. Lebih ya 3 kata ya. Itu satu kalimat dong berarti. Satu kalimat. Satu kalimat berarti harapannya. Harus jaya maksudnya gitu ya. Harus Pasti. jaya. Harus jaya terus pokoknya Iya ya. dong. Pokoknya tidak akan mati. Iya betul. Radio tidak akan pernah mati. Radio never die. Yes. Wes, cakep. Oke. Ke Bang sampingnya Ji. lagi. Radio kedepannya mungkin ya harus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi informasi selalu diperkuat. Contoh seperti sekarang kan mengikuti platform ya bisa disetel ulang lah. Iya.
contoh seperti YouTube kan sekarang televisi aja orang lebih banyak ke YouTube gitu. Nah sekarang di radio juga orang lebih banyak bisa milih playlist masing-masing. Misalkan dia mau nyari musik, kalau di musik biasa nyari pop atau khusus dangdut gitu. Nah ada pilihannya tersendiri lah. Oke. Ada klasifikasinya gitu iya. ya kan maksudnya ya. Iya. Oke, baik. Kita ke Bang yang Cecep paling muda. ya itulah pokoknya ya. Saya nggak berani bilang lagi. Gimana nih kalau ngelihat radio ke depannya? Dulu kita sempat berbeda dari anak di Banjarmasin. Anak-anak Banjarmasin dia kalau radio dia pasti selalu meremehkan. Kalau aku udah bilang ke anak-anak Proisemel, radio itu paling penting nomor 1. Karena kita Proisemel nanti ada pemutaran serentak seluruh Indonesia radio. Itu satu. Yang kedua kita emang yang pertama itu emang harus promo di radio kata si Bowie. Emang itu yang tujuan kita, radio nomor 1. Nah jadi kenapa jadi radio nomor 1? Itu di pusat awal mula promosi emang radio. Di medianya emang radio. Kalau radio udah naik, yang untuk TV, untuk yang lain pasti ngikut. Radio itu yang paling penting. Apalagi kita masuk ke nomor 1, cat 1 gitu. Itu kita harus promo di radio. Makanya untuk lagu kita masih ada berapa radio, masih sampai RRI Tarakan pun kita kasih juga. Sempat di interview juga di RRI Tarakan. Jauh banget gitu ya. Iya. Jadi meskipun radio itu cuman untuk didengar, cuman radio kan sekarang lebih meningkat tuh ke YouTube juga. Iya, betul. Nah, apalagi itu. yang kita sekarang, Iya. RRI Net gitu ya kan, bukan hanya cuma didengar Iya. tapi juga bisa dilihat dan disaksikan. Itu kemajuannya sekarang. Benar sekali. Apalagi juga ada streaming gitu ya kan, aplikasi mungkin salah satunya RRI punya RRI Playgo gitu ya. Jadi semua paket lengkapnya ada di sana gitu ya kan. Dan aku juga setuju juga sih sama Bang Zi tadi, katanya radio ke depan itu harus bisa mengikuti tren perubahan zaman seperti itu, supaya kita itu tidak akan pernah mati itu tadi ya, karena radio is never die. Wis, kita kompak ya hari ini. Radio never die ya. Oke, baik. Ini mudah-mudahan juga memang radio ke depannya akan selalu jaya tadi kita simpulin dulu ya dari Mas Rapi. Habis itu dari banyak hal juga harus mengikuti tren perkembangan zaman. Habis itu juga tetap nomor 1. Dan pastinya menjadi gerbang industri musik gitu ya, harapannya Bang Cecep tadi ya dan Bobby ya. Betul. Gerbang industri musik untuk melangkah ke yang akan datang lagi gitu ya kan. Ya, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Net Live Music Banjarmasin. Sekali di udara, tetap di udara. Sebuah slogan yang akrab di telinga para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Slogan yang indah, sederhana, puitis dan menyiratkan makna rentang waktu tak terbatas. Yusuprono Dipuro, beliau adalah pencipta slogan RRI yang tetap digunakan sampai sekarang. Beliau juga menjadi sumber inspirasi penciptaan lagu Berkibarlah Benderaku berdasar peristiwa pada malam 21 Juli 1945. Yusuprono Dipuro lahir di Salatiga 30 September 1919. Dokumen audio otentik pembacaan proklamasi yang direkam pada tahun 1950 adalah hasil perjuangan beliau meyakinkan Presiden Soekarno untuk membacakan kembali naskah teks proklamasi. Selain dikenal sebagai salah satu pendiri RRI, Yusuprono Dipuro juga sebagai pahlawan yang berjasa dalam pembuatan dan penyiaran rekaman proklamasi. Dan bersama Bahtiar Lubis, beliau menjadi orang pertama yang mengabarkan berita kemerdekaan Republik Indonesia melalui radio. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia ke-77. Ulun Galuh Bella, Wakil 1 Galuh Banjarbaru 2022. Selamat hari jadi ke-77 Radio Republik Indonesia. Harapan saya untuk Radio Republik Indonesia adalah semoga kedepannya dapat terus memberikan wadah informasi bagi berbagai kalangan, khususnya anak muda, dan dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi berbagai kalangan. Kolaborasi untuk Indonesia kuat.
sebutan cintaku. Saat jauh dari kamu, bikin aku kangen kamu dengan senyum manismu. Aku terpesona pelayanmu, tetaplah bersamaku untuk membuatku bahagia. Percayalah sayang, takkan ada selain kamu yang ku inginkan saat ini. Kau adalah milik aku satu-satunya. Ku gandeng tanganmu, ku ajak kamu ke tepi pantai sambil nyanyikan lagu indah, seakan hanya ada kau dan bersamaku. Saat jauh dari kamu, bikin aku kangen kamu dengan senyum manismu. Aku terpesona pelayanmu, tetaplah bersamaku untuk membuatku bahagia. Percayalah sayang, takkan ada selain kamu yang ku inginkan saat ini. Kau adalah milik aku satu-satunya. Ku gandeng tanganmu, ku ajak kamu ke tepi pantai sambil nyanyikan lagu indah, seakan hanya ada kau dan bersamaku. Percayalah sayang, takkan ada selain kamu yang ku inginkan saat ini. Kau adalah milik aku satu-satunya. Ku gandeng tanganmu, ku ajak kamu ke tepi pantai sambil nyanyikan lagu indah, seakan hanya ada kau dan bersamaku. RRI Net Live Music Banjarmasin. So itulah tadi kita sudah ada akhirnya di penghujung acara obrolan kita di malam hari ini, dan terima kasih banget untuk For You Smile. Yoi bener. Ya, terima kasih. Semoga pokoknya harapan itu akan tercapai gitu ya. Amin. Dan nanti kita tunggu karya-karyanya lagi yang lebih gemilang. Kita ngobrol lagi nanti kapan-kapan ya. Dan semoga album barunya nanti datang lagi juga ke sini ya. Oke, Iya, siap. Pasti ya. Kalau dipanggil kita pasti datang sih. Nanti ditagih ya. Iya. Oke, dan terima kasih juga buat kerabat kerja kita yang sudah bertugas, dan juga terima kasih kepada pendengar dan pemirsa RRI Net. Iya, Akhirnya sampai di sini Padli menemani dan Anda menemani Anda. Sampai jumpa di RRI Net Live Music Banjarmasin edisi berikutnya. kau kalahkan. Walau kau coba hancurkan aku
tetap berdiri, berasa hebat, berasa kuat. Aku lelaki tak terkalahkan, meski hati ini kau patahkan. Tetap tegar untuk diriku, melupakanmu dari hidupku. Aku memang tak sebodoh yang kau pikirkan, karena aku punya sebuah mimpi, dan tak semudah itu kau lenyapkan. Dan aku selalu kuat untuk taklukkan. Terimalah ini, oh sayang. Aku lelaki tak terkalahkan, meski hati ini kau patahkan. Tetap tegar untuk diriku, melupakanmu dari hidupku. Oh, 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 yeah, yeah. Aku memang tak sebodoh yang kau pikirkan, karena ku punya sebuah mimpi, dan tak semudah itu kau lenyapkan. Dan aku selalu kuat untuk kau taklukkan. Terimalah ini, oh aku memang tak sebodoh yang kau pikirkan, karena ku punya sebuah mimpi, dan tak semudah itu kau lenyapkan. No, oh ba-da-ba-ba. Yeah, yeah. Ba-da-ba-ba. Terimalah ini, oh sayang. RRI Live Music.